Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia daripada jurang kejahilian menuju pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lawana ibni Adam misla wadimala ahabba anallahu ilaihi mislah. Wala yad'u ainabni adama ila turab wallahu yuhibbu alamang tab, yang artinya sebagai berikut. Seandainya anak Adam itu memiliki semisal memiliki harta gitu kan, sebuah lembah yang isinya harta gitu kan, maka sungguh dia akan tetap menginginkan yang semisal itu gitu kan. Dan kemudian, dan tidaklah penuh matanya anak Adam itu, anak keturunan Adam, kecuali sudah berisi oleh tanah. Allahu yatubu ala mangtab, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Teman-teman, kalau kita lihat dari konstruksi hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya kecintaan manusia ataupun kegilaan manusia kepada harta itu sangatlah luar biasa, dan ini sepertinya memang sifat secara umum manusia yang dimiliki oleh manusia gitu kan. Bahkan diberitakan dalam hadis ini, sekalipun seorang manusia itu memiliki sebuah lembah yang isinya semua harta, tentu tetap saja dia akan menginginkan yang semisal itu gitu kan. Dan dia tidak akan puas, mata anak manusia itu tidak akan pernah puas sampai kemudian berisi tanah, artinya masuk ke dalam kuburan ya teman-teman. Di sini artinya kita hawa nafsu kita, kecintaan kita kepada harta benda merupakan salah satu sifat dasar manusia ya, yang memang kemudian kalau kita lihat memang harus kita tekan, karena memang kemudian ini sampai diberitakan obatnya cuman kemudian dia puasnya ketika nanti matanya penuh dengan tanah. Tapi di terakhir, di hadis, di potongan hadis yang terakhir tadi diberitakan wallahu yatubu ala mangtab, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat. Ini sangat jelas sekali teman-teman bahwasanya manusia memiliki sifat dasar yang tamak dan rakus. Ini sifat dasar ya, sifat dasar yang memang dimiliki setiap anak manusia, yang memang harus kita tekan ya teman-teman, karena ini memang nggak cuma di hadis ini ya, di beberapa ayat di Al-Quran itu disebutkan hal yang sama ya. Salah satunya di surat di Al-Quranul Karim, di surat At-Taghabun ayat 15 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adin, yang artinya sebagai berikut. Innamal a'malukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak keturunan kalian itulah cobaan, ujian ataupun cobaan terhadap kalian. Wallahu indahu
ajrun azim, dan sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar, gitu kan. Diberitakan ini memang di sini ada penekanan ya, peringatan, karena memang sesungguhnya harta dan kekayaan, gitu kan, serta anak keturunan kita ini sebenarnya ujian ataupun cobaan kita di dunia. Jangan sampai kemudian harta kekayaan dan anak keturunan ini akan melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang kita memiliki kecenderungan ya, kegilaan, kesenangan terhadap harta kekayaan juga anak keturunan, gitu kan. Memang kita kan memang salah satunya kan memang kebanggaannya setelah memiliki harta kekayaan yang banyak adalah kemudian memiliki anak keturunan yang banyak. Itu salah satu juga kebanggaan, kecenderungan, kebanggaan daripada manusia. Dan ini memang peringatan yang dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang sesungguhnya di sisi Allah itu adalah hanya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Ya, kita kemudian memang harus menekan ini kan hawa nafsu syahwat kita tentang harta kekayaan, gitu kan, dan juga anak keturunan, karena itu sebenarnya fitnah dan ujian pada kita. Ini pun diberitakan di salah satu surat ya di Al-Quranul Karim, yaitu surat At-Takasur ayat 1-2 Al-Haq, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut takasur hatta yurtumul maqabir, gitu kan. Kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan dengan harta kekayaan di dunia ini, gitu kan, akan mencelakakan kalian. Hatta yurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam liang kubur, gitu kan. Kala saufa ta'lamun, jangan seperti itu. Summa kala saufa ta'lamun, dan terus jangan seperti itu. Jadi ini penekanannya sangat kuat sekali ya, bahwasanya nanti bermegah-megahan, gitu kan, bermewah-mewahan dengan harta kekayaan ini akan mencelakakan kita. Artinya mencelakakan kehidupan akhirat kita ya teman-teman, gitu kan. Hatta yurtumul maqabir, ini mencelakakan kita. Ini akan terjadi terus sampai kemudian manusia itu masuk ke liang kubur. Kemudian Allah itu memperingatkan manusia ya, kala saufa ta'lamun, jangan seperti itu. Tsumma kala saufa ta'lamun, terus jangan seperti itu. Artinya memang ini peringatannya sangat ada penekanan ya, sampai diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Yang jelas teman-teman, memang kecintaan manusia pada harta benda dan anak keturunan itu salah satunya merupakan elemen dasar, sifat dasar manusia yang tentunya kita harus menekannya, tentunya dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini, gitu kan, memahami, mengerti hakikat keberadaan kita di dunia, bahwasanya di dunia ini lain, kita eksis di dunia ini hanyalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain adalah hiasan saja, gitu kan. Hanyalah gula-gula saja, gitu kan. Dan kemenangan manusia itu bukan yang kemudian sukses mendapat jabatan tinggi, kemudian mendapat kekayaan yang banyak, tapi suksesnya adalah siapa yang kemudian nanti selamat dari neraka di yaumil akhir nanti, selamat daripada neraka dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang yang selamat, yang pemenangnya adalah orang yang amal kebajikannya itu lebih berat timbangannya daripada amal kejahatannya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.